Selamat malam semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah program kuis dengan yang terdiri dari 3 kelas yang berbeda. Di mana untuk kelas yang pertama bernama main terdapat yang berfungsi untuk memanggil metode untuk menampilkan 5 pertanyaan kuis, meminta user untuk menjawab 5 pertanyaan kuis, dan juga mengkonfirmasi apakah jawaban mau disubmit atau diedit. Kemudian untuk kelas yang kedua terdapat 2 buah metode, di mana metode yang pertama ini berfungsi untuk menampilkan 5 pertanyaan kuis, dan juga metode yang kedua ini berfungsi untuk menghitung jumlah pertanyaan yang dijawab dengan benar, dan juga menampilkan hasil perhitungannya. Kemudian, untuk kelas yang ketiga terdapat 2 buah metode, di mana berfungsi untuk metode yang pertama berfungsi untuk menyimpan 5 jawaban user, dan yang kedua itu metode yang berfungsi untuk menghapus 5 jawaban user. Di sini kita bisa cek untuk metode pertama, untuk kelas yang bernama main. Di sini saya mendeklarasikan beberapa variabel. Yang pertama itu terdapat variabel dengan tipe data string bernama jawab 1, jawab 2, jawab 3, jawab 4, dan jawab 5. Kemudian juga terdapat variabel dengan nama edit dengan tipe data string. Di sini saya mendeklarasikan bahwa variabel edit bernilai n. Kemudian juga terdapat variabel nama dengan tipe data string. Kemudian di sini saya membuat ketika di awal program akan muncul tulisan selamat datang. Kemudian juga tulisan silakan masukkan nama Anda. Di sini saya mengharuskan user yang ingin bermain kuis untuk menginput nama mereka terlebih dahulu. Di sini variabel data mendapatkan input berupa next line, artinya inputnya ini berupa teks. Kemudian di sini saya memanggil 2 kelas lainnya, di mana terdapat kelas bernama soal dan juga kelas bernama edit, di mana kelas soal ini memiliki 2 buah metode, yaitu metode set pertanyaan dan juga metode set jawaban. Kemudian juga untuk kelas yang bernama edit terdapat 2 buah metode, yaitu metode dengan nama set simpan dan juga set hapus. Nah, di awal setelah muncul setelah kita menginput nama user yang ingin bermain, saya akan memanggil metode di kelas soal. Di sini saya menamakannya yaitu metode set pertanyaan dan akan memanggil metode set pertanyaan dari kelas soal di sini. Yang kita cek di sini, yang kita panggil, ini merupakan kelas soal dengan 2 buah metode, yaitu terdapat metode set pertanyaan dan juga set jawaban, di mana saya mendeklarasikan beberapa variabel di sini, yaitu terdapat variabel jawab 1, jawab 2, jawab 3, jawab 4, jawab 5 dengan tipe data string, dan juga variabel jawaban 1, 2, 3, 4, 5. Dan di sini saya mendeklarasikan untuk jawaban 1 bernilai kucing, jawaban 2 bernilai burung, jawaban 3 bernilai kelinci, jawaban 4 bernilai domba, jawaban 5 bernilai sapi. Dan juga terdapat variabel poin dengan tipe data integer. Di sini saya mendeklarasikan bahwa poin ini sama dengan 0. Mengapa saya di sini tulis 0, deklarasikan menjadi 0? Karena di awal permainan semua user yang bermain itu mendapatkan nilai 0 di awalnya. Poin awal yang kita miliki adalah 0. Kemudian untuk metode set pertanyaan akan menampilkan tulisan seperti berikut ini. Yang pertama itu akan muncul beberapa tulisan berupa peraturan ketika ingin bermain kuis, yaitu peraturan pertama adalah poin di awal itu adalah 0. Kemudian jika jawaban kita benar, maka poinnya akan bertambah 1. Dan jika jawabannya salah, maka poin itu akan dikurang 1. Kemudian akan muncul 5 buah pertanyaan dari permainan ini. Nah, ini yang sebelumnya kita panggil di main class. Di sini kita memanggil metode set pertanyaan. Nanti akan muncul semua tulisan ini untuk metode set pertanyaan. Ini untuk persyaratan
di kelas pertama, yaitu memanggil metode untuk menampilkan 5 pertanyaan kuis. Selanjutnya, di main class itu kita diharuskan untuk meminta user untuk menginput kelima jawaban secara berturut-turut. Kita cek di sini, setelah kita menampilkan metode set pertanyaan, kita diharuskan untuk memberikan kita di sini untuk meminta user untuk memasukkan jawaban secara berturut-turut, di mana akan muncul tulisan jawaban Anda untuk soal nomor 1, dan di sini user itu diharuskan untuk menginput jawabannya. Begitu juga untuk jawaban kedua, di sini user diminta untuk memasukkan jawabannya, dan begitu sampai jawaban soal nomor 5. Kenapa di sini kita menggunakan next line? Karena inputannya itu berupa teks, tipe datanya itu string. Kemudian, setelah itu terdapat fungsi lain, yaitu mengkonfirmasi apakah jawaban mau disubmit atau diedit. Nah, di terakhir itu, di bagian terakhir, di sini terdapat user akan ditanyakan apakah Anda yakin untuk menyimpan jawaban Anda. Nah, di sini kita diharuskan memberikan input Y atau N. Ketika kita memberikan input Y, maka jawaban itu akan otomatis tersimpan. Tapi ketika kita memberikan input N, maka di sini akan dilanjutkan dengan while ketika N, maka akan kembali lagi ke awal, yaitu akan muncul lagi pertanyaan, metode pertanyaan tadi, pertanyaan dari soal-soal itu, soal-soal kuis ini, dan juga diharuskan untuk menginput kembali jawabannya. Itu ketika kita memilih N. Nah, di sini untuk ketika kita menyimpan jawabannya, di sini kan kita memanggil metode lagi, yaitu metode set simpan, di mana metode set simpan ini terdapat di kelas edit. Nah, di kelas edit ini saya mau mendeklarasikan bahwa terdapat tipe data string untuk variabel simpan 1, simpan 2, simpan 3, simpan 4, dan simpan 5. Dan juga ada tipe data string juga untuk variabel jawab 1, jawab 2, jawab 3, jawab 4, dan jawab 5. Di mana untuk ketika metodenya set simpan, maka variabel simpan 1 ini adalah variabel jawab 1 yang kita ambil dari kelas di main class. Ketika di main class ini berupa inputan dari user. Di kelas ini akan disimpan dengan nama simpan 1. Dan untuk simpan 2 itu berupa inputan dari jawab 2 dari user. Begitu terus sampai ke simpan 5 untuk jawab 5. Dan untuk kelas set hapus ini, di sini terdapat metode lain yaitu set hapus. Jadi ketika kita memasukkan inputan berupa N, maka otomatis jawaban yang telah kita isi ini akan terhapus. Di mana di sini saya mendeklarasikan bahwa metode set hapus ini, bahwa nilai dari simpan 1 menjadi 0, 0. Artinya adalah 0, artinya akan hilang nilainya. Begitu pula dengan simpan 2 dan simpan sampai dengan simpan 5. Karena di sini diharuskan untuk metode yang terakhir, di sini saya menamakannya menjadi metode edit, diharuskan terdapat 2 buah kelas yang berfungsi untuk menyimpan, yaitu metode set simpan ini berfungsi untuk menyimpan jawaban dan juga menghapus jawaban dari user. Di sini saya membuat metode set hapus untuk menghapus jawaban dari user, yaitu membuat mendeklarasikan bahwa simpan 1 itu menjadi 0. Kemudian di sini ketika semuanya, kalau misalkan kita memilih Y, maka otomatis langsung ke jawaban di sini. Kita akan memanggil metode set jawaban dari kelas soal, di mana terdapat string jawab 1, jawab 2, jawab 3, jawab 4, jawab 5. Nah, nantinya di sini terdapat metode untuk menghitung dan juga menampilkan hasil perhitungan dari kuis tersebut.
Nah, di sini jika simpan 1, di sini memanggil metode dari simpan 1, yaitu jawaban yang telah tersimpan, equals ignore case. Ini tuh merupakan salah satu cara untuk comparing data tipe string. Untuk comparing data tipe string itu terdapat 3 buah cara. Yang pertama itu menggunakan sama dengan, equals, dan juga equals ignore case. Kenapa di sini saya menggunakan equals ignore case? Karena di sini saya ingin comparingnya itu tanpa melihat atau membandingkan dengan ukuran besar atau kecilnya huruf tersebut yang digunakan. Apakah menggunakan huruf kapital atau huruf kecil. Jadi ketika inputannya itu bertuliskan kucing, even di awal kalimatnya menggunakan huruf kapital atau di akhirnya menggunakan huruf kapital, di sini kan saya sudah mendeklarasikannya itu bahwa kucing itu dengan huruf K diawali dengan huruf kapital. Tapi ketika nanti jawabannya itu tidak menggunakan huruf kapital di awal, ketika jawaban disimpan 1 itu tidak menggunakan huruf kapital di awal, tetap akan dibaca benar oleh program ini. Tapi kalau kita di sini menggunakannya equals, kapital atau tidaknya huruf ini akan bernilai salah. Jadi misalkan kita menuliskannya itu mendeklarasikan variabel ini kucing itu diawali dengan huruf kapital. Tapi kita di sini jawabannya itu kucingnya itu tidak menggunakan huruf kapital, huruf kecil semua, maka jawabannya akan dianggap salah. Maka di sini saya menggunakan equals ignore case untuk meminimalisir hal seperti itu, karena kan itu termasuk error. Nah, ketika jawabannya benar, maka poinnya itu akan bertambah 1. Tapi ketika jawabannya itu salah, maka poinnya itu akan berkurang 1. Begitu pula untuk jawaban 1 sampai dengan jawaban kelima. Nah, di akhir akan muncul perhitungan dari keseluruhan poin. Jadi, skor Anda saat ini adalah nilai poin yang kita dapatkan. Jadi, total keseluruhannya itu kalau kita menjawab benar akan mendapatkan 5, tapi kalau ada yang salah akan berkurang 1 setiap kesalahan yang kita dapatkan. Nah, dengan begitu, sekian presentasi dari saya dan codingan yang saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.